bisa juga lewat URL-nya. Ini loadingnya agak lama, mohon bersabar. Oke, kita geser kursornya ke bawah, lalu kita cari Classroom. Oke, ini pilih Classroom. Tunggu. Oke, ini muncul tampilan kelas yang sudah pernah saya buat dan saya bertindak sebagai siswa. Nah, pada bagi yang baru memulai tentu tampilannya tidak seperti ini. Bagi yang baru memulai, maka tampilannya adalah di sini itu kosong. Maka langkah yang harus dilakukan adalah pada pojok kanan atas itu ada button plus, maka klik itu. Klik ini. Dan plusnya, nanti akan muncul dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, gabung ke kelas itu ditujukan buat siswa, sementara kita sebagai guru tentunya adalah kita buat kelas. Klik buat kelas, ini centang saja, klik lanjutkan. Oke, nah pada tampilan jendela ini yang wajib diisi adalah nama kelasnya. Ya, misalnya ketikkan saja kelas latihan, ya, atau ini karena sebagai latihan ya. Tentunya kalau sebagai guru di sekolah ya berikanlah sesuai dengan nama kelas. Misalnya bagiannya tuliskan aja nama sekolahnya, SMPN. Ini saya isi nama sekolah saya ya. Mata pelajaran disesuaikan, boleh diisi boleh tidak. Misalnya karena saya ngajar matematika ya saya isi matematika. Kalau guru kelas ya isi guru kelas. Kalau guru PAUD ya isi guru PAUD. PAUD-nya materinya, mata pelajarannya apa. Misalnya bermain, bernyanyi dan lain-lain lah ya. Klik buat. Oke, inilah kelas yang kita sudah buat. Nah, tema ini itu bisa kita ganti. Sementara yang ini jadi ini nama kelasnya, ini tadi bagiannya, ini kode kelasnya. Untuk menampilkan kode kelas ini klik saja. Nah, inilah kode yang harus dibagikan ke siswa agar siswa itu bisa masuk kelas. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memposting materi dan lain-lain dipastikan dulu siswa itu sudah masuk kelas. Ya, terutama memposting tugas karena ada tugas itu siswa tidak bisa mengerjakan karena apa? Siswa belum join tapi guru sudah memposting tugas. Nah, kan tidak sinkron. Jadi siswanya join dulu baru memberi tugas ke siswa. Oke, kelas sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita misalnya mengganti tema ini. Ya, klik aja, bisa dari foto atau bisa memilih dari tema yang ada. Nah, silakan pilih tema yang sesuai dengan selera. Kalau tidak ada, ya bisa pilih dari gambar yang ada di laptopnya. Oke, pilihannya yang ini general, ini English and History, Matematika Science, Seni, Sport, lainnya. Ya, bebas ya, milih, silakan dibebas pilih. Ya. Katakanlah saya pilih ini saja. Oke, lalu klik pilih tema kelas. Kemudian kita atur dulu kelas yang kita buat ini. Kita klik pengaturan, setting.
Ini nama kelasnya. Ini ketika untuk merubah kode kelas itu bisa di sini, ya, di reset. Tujuannya apa? Agar siswa itu tidak join berulang berkali, lebih dari sekali menggunakan akun yang berbeda. Jadi akunnya setelah siswanya masuk, maka kunci dengan cara reset passwordnya, sehingga password yang dari siswa tidak bisa lagi join dengan kode kelas yang kita berikan sebelumnya. Kita coba ya. Kita coba, kita reset, maka ini berubah. Kita lihat. Nah, kodenya berubah. Seperti itu ya. Kemudian ini di setting forum, siswa dapat memposting dan memberi komentar. Ya, ini diizinkan saja. Kemudian tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Ya, atau tampilkan lampiran dan detail. Ini bagusnya ini aja, tampilkan lampiran dan detailnya. Biar siswa ketika kita memposting, dia akan muncul notifikasi di akunnya mereka. Kemudian tampilkan item yang dihapus, nggak usah. Terus ini perhitungan nilainya adalah bikin saja poin total atau bobot nilai berdasarkan kategori. Bagusnya dimunculkan saja poin secara total. Ya. Tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa, ya. Seperti itu. Kalau sudah, klik simpan. Oke, selanjutnya kita akan mengelola kelas ini dengan membuat topik. Kenapa kita perlu membuat topik? Topik ini adalah untuk memetakan mana materi, mana tugas, mana soal ujian. Maka kita perlu memberi topik. Nah, kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita di sekolah. Yang perlu itu adalah kita butuh absensi, maka kita tentunya butuh bikin topik absensi. Dari menu tugas ini, kita buat topik sekarang ya, membuat topik melalui menu tugas. Klik buat, kemudian pilih topik. Nah, judul topiknya misalnya kita buat 4, berarti kita mulai dari bawah. Berarti kalau 4 berarti yang terakhir itu adalah ujian atau evaluasi. Ujian, udah kasih aja ujian. Entah ujiannya ujian ulangan harian, ujian semester atau ujian akhir semester. Oke, tambahkan. Sudah muncul, lanjut. Klik topik lagi berikutnya, kita kasih pointer C adalah tugas. Tambahkan. Oke, nanti akan urut. Ini sebenarnya bisa dinaik turunkan ya, dengan cara memilih naikkan, turunkan. Bisa juga diganti namanya dan bisa dihapus. Oke, kita tambahkan lagi 2 topik. Klik buat lagi, pilih topik, beri judul B, materi. Ini untuk kita menempatkan materi pada topik materi. Yang A, tambahkan lagi 1 topik, yakni absensi. Absensi kehadiran. Nah, udah, gitu aja, nggak usah panjang-panjang, absensi. Oke, ini kita sudah buat topik, ada 4. Yang mulai tadi saya buat dari bawah, dari ujian, tugas, materi, absensi. Nah, inilah topik yang perlu kita buat untuk memetakan atau ya memetakan ketika kita memposting sesuatu itu kita mau disimpan di mana. Seperti itu ya, itu tujuannya. Nah, ini bisa dibuat sebelum siswa bergabung. Sementara untuk pemberian tugas itu bisa dilakukan jika siswa sudah bergabung di kelas. Ya. Kemudian kalau ingin menambahkan anggota, ya, menambahkan guru itu klik ini, kemudian diketikkan emailnya yang email Bapak Ibu guru yang akan diundang bergabung di kelas. Oke. Ini saya batalkan saja, saya tidak mengundang guru karena ini sebagai latihan saja. Nah, siswa boleh diundang lewat email, tapi ini agak merepotkan. Jadi lebih bagus berikan kode ini. Atau tadi sudah ada di header kelas ya. Sementara, sedangkan rekap nilainya adalah untuk menampilkan rekap nilai ya. Karena tidak ada siswa, jelas tidak ada nilai di sini. Oke, kita kembali ke tugas kelas.
sekarang kita sudah membuat topik. Langkah selanjutnya setelah membuat topik, maka kita akan memposting mulai dari absensi. Absensinya kita gunakan misalnya masih satu platform dengan Google, yakni Google Form. Klik buat, ya, membuat absensi, klik buat. Kemudian karena absensi itu tidak muncul di sini, maka kita pilih saja, anggap saja itu sebagai materi. Nah, kemudian isi di sini. Beri judul titik 1. Absensi tanggal berapa misalnya. Absensi misalnya hari ini 10. Kasih judul gini ya, misalnya di sini diisi absensi materi 1 bla bla bla, disesuaikan saja. Kemudian baru tambahkan. Nah, tambahkannya bisa berupa file, berupa link. Nah, kalau dia berupa Google Form, maka klikkan di sini tambahkan link. Ya. Nah, pastikan saja di sini linknya, pasti kalau sudah membuat linknya. Membuat absensinya menggunakan Google Form, nanti bisa sahabat cek di video yang sudah saya posting, yakni membuat absensi menggunakan Google Form. Pada kesempatan ini saya tidak bahas lagi bagaimana cara membuat absensi. Intinya ketika kita memposting, maka tinggal pilih saja di sini, karena berupa absensi online maka guna pilih link. Seperti itu. Jangan lupa kemudian pada topik ini kita pilih topik absensi. Begitu seterusnya. Jadi absensi itu dibuat memang sebanyak mungkin. Kemudian itu bisa diposting atau bisa kita misalnya ini saya ganti tanggal 10 karena hari ini tanggal 9, saya tanggal 10, maka saya tidak posting sekarang tapi saya jadwalkan. Pilih jadwalkan. Lalu ini posting tanggal 10, lalu disesuaikan kira-kira tanggal 10 itu pelajaran yang Bapak Ibu tempuh di kelas itu, ya, di kelas itu masuknya mulai jam berapa. Misalnya kalau jam pertama berarti ini disetting katakanlah jam 7.30. Ingat ini disesuaikan ya, tidak harus seperti yang saya contohkan. Lalu klik jadwalkan. Nah, ini sudah terposting tetapi belum bisa dilihat siswa. Kenapa? Karena kita jadwalkan besok pukul 7.30 baru bisa muncul di layar di kelas bisa baru muncul dan terbaca oleh siswa. Oke, seperti itu. Dan seterusnya kalau menambahkan presensi sama caranya. Misalnya lagi begini, saya tambahkan lagi. Masih menu pilih di materi saja. Berikan pilih titik 2. Sekarang beri judul absensi 11 Juni 2020, ya. Berikan judul misalnya ini absensi materi pertemuan, misalnya gitu, pertemuan kedua. Silakan di situ ya. Lalu klik tambahkan link, pilih link, baru pastikan linknya di sini. Oke. Karena ini saya belum buat, tentu saya tidak perlu mempastinya karena belum ada link yang saya buat. Oke, seperti itu. Lalu ingat pilih topiknya, jangan lupa, karena tidak siswa akan kebingungan di mana mencari absensinya. Klik topik, pilih absensi. Kemudian jadwalkan lagi. Jadi bisa kita posting di hari yang sama tapi akan terbuka oleh siswa sesuai jadwal yang kita buat. Oke, misalnya kita ganti ini pada 11 Juni, lalu jamnya misalnya kita ngajarnya itu mungkin jam ke pertemuan setelah jam istirahat, katakanlah jam 10, ya kita settinglah jam 10. Oke, jadwalkan. Nah, sudah muncul di sini 2 absensi. Silakan praktikkan dan seterusnya, ya. 3 absensi, apa perlu saya buatkan lagi 1? Saya kira sudah cukup ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari memposting materi. Misalnya berarti kita tambahkan lagi buat, pilih materi, ya. Nah, beri judul. Nah, tadi pada pointer B berarti B.1 materi
Misalnya materinya tentang peluang teoretik, peluang, ya peluang bebas lah ya, disesuaikan aja. Teoritik ya. Nah, silakan dideskripsikan, misalnya silakan simak ya, silakan simak video berikut untuk memahami materi peluang. Ya, disesuaikan ya Bapak Ibu materinya dengan yang Bapak Ibu gajar. Kemudian tambahkan, nah misalnya kita pilih video. Nah, untuk memilih video, maka kita klikkan di sini atau kita cari URL-nya. Ya, misalnya URL-nya saya cantumkan saja ya. Ini saya cantumkan email saya ya. Ada HTTP-nya, sorry, maaf. HTTPS. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah, enter. Oh, tidak dapat dimuat. Berarti kita harus cari Nah, ini tidak muat, kita harus cari dulu alamat emailnya, alamat website apa. Coba di sini, bisakah ketemu dia? Kalau tidak, maka kita perlu foto Oke, misalnya seperti ini, kita ketemu enggak? Nah, dia akan langsung ketemu ya. Karena saya sudah punya channel YouTube. Kalau tidak, bisa aja silakan dicoba dengan cara memasukkan saja dimasukkan di materi Bapak Ibu dengan menuliskan alamat channel Mr. Bata ya. Ini misalnya di sini saya cari materinya, sudah ada di sini. Saya tinggal menemukan. Oke, memilih videonya ini. Anggap bebas saja dulu ya, karena harusnya ada tapi kondisi tidak muncul ini. Malah barisan dan deret boleh muncul. Oke, misalnya ini saja. Saya pilih yang ini. Ya, kalau sudah, klik terapkan, tambahkan. Nah, ini berarti judulnya saya ganti karena tadi judulnya adalah barisan dan deret. Oke, terus kalau misalnya mau menambahkan lagi materi berupa file, nah bisa juga. Ya, berupa file, nanti klik aja di sini, misalnya tambahkan, klik file, cari file. Cari file. Kemudian pada ini pilih file dari perangkat Anda, kita akan mencari file di komputer. Oke, ini sudah masuk ke folder penyimpanan saya di komputer.
Saya akan cari di mana saya menempatkan file itu. Kita cari filenya. Kemudian di akademik ada ya. Anggaplah saya akan posting sembarang. Oh, ini dia. Barisan dan dari dia dalam bentuk PowerPoint biasa. Oke, saya klik aja open. Oke, klik upload. Kita tunggu. Nah, sudah kita menambahkan materi, satu berupa video, satu berupa file. Ya, kalau ada penyimpanan di drive, tinggal klik aja di drive. Ya, jadi kita menambahkan materi atau tugas itu bisa dari Google Drive berupa link, berupa file, berupa video di YouTube. Nah, misalnya saya pilih lagi link. Nah, cuma link ini kita tambahkan di sini. Saya misalnya mengarahkan siswa ke website, ke blog saya https://www.mrbarta.com. Oke, kalau sudah, oh ini ada yang kurang. Tambahkan link. Ya, jadi ini saya menyampaikan bagaimana cara, oke, langsung ya, memposting materi berupa video, berupa file, berupa link. Apalagi yang belum ya. Tadi file sudah, link sudah, dari Google Drive juga bisa. Nanti diarahkan ke Google Drive juga bisa. Misalnya saya tambahkan lagi berupa Google Drive. Nah, ini ada di Google Drive saya, itu berarti saya harus pilih dari drive saya. Nah, ini dia. Ini drive-drive yang ada di tempat saya. Misalnya saya pilih dari bank soal, ya, untuk latihan anak-anak. Soal, nah silakan dipilih soal mana. Misalnya ini soal matematika. Ini kebetulan barisan dan deret sudah. Pilih, klik tambahkan. Oke. Lagi proses loading. Kita sabar menunggu. Oke, nah ini kita sudah berhasil memposting materi dari pertama tadi dari YouTube, kemudian berupa file, yang ketiga link, yang keempat Google Drive. Ini ada 4 ya. Jadi dari satu postingan tapi memuat 4 sumber belajar ya, dari video, file, blog, yang terakhir dari Google Drive. Kalau sudah, kemudian ingat jangan lupa pilih topiknya. Pilih topik materi. Dipastikan ya. Nah, ini di kelasnya silakan dipilih di kelas mana ditujukan. Yang saya tadi pilihnya hanya di kelas latihan karena hanya untuk sebagai latihan saja. Kalau mau mencentang semua ya silakan dicentang semua. Nanti akan muncul ke kelas-kelas. Seperti itu. Ya. Nah, ini 2 kelas, tapi kalau cukup 1 kelas saja, pilih kelas yang dibuat. Ini kalau mau centang semua silakan dicentang. Tadi saya hilangkan saja ini. Kalau tidak apa-apa cari, saya pilih sebagai pilih salah satu kelas untuk saya jadikan sampel saja, biar nanti saya bisa menggunakan koreksi. Oke, disinilah. Ini jadi 3 kelas. Oke, klik di luar saja. Ya, tujukan untuk kelas semua siswa, kemudian pilih materi, lalu kita posting. Ya, seperti itu. Oke, kita tadi sudah memposting 2 absensi, materi sudah, menambahkan juga materi lagi sama caranya seperti tadi ya, tinggal disesuaikan saja, klik buat,
Kemudian tunggu materi, misalnya tadi tambahkan lagi kita materi B2 statistika. Oke, misalnya begitu. Lalu beri deskripsinya silakan. Tambahkan, saya ambil dari YouTube saja. Berupa link tadi. https youtube.com/Mr. Barta. Nah, kalau enggak di copy biasa ya, kalau yang belum punya cari dulu videonya baru bagikan, telusuri, akan muncul semua isi materi yang ada di sana. Saya cari tadi materi statistika, maka harus saya cari materi statistika. Saya cari dulu sebentar, ini banyak videonya bingung juga. Nah, ini dia. Pilih, klik tambahkan. Dan seterusnya tinggal ditambahkan. Kalau mau menambahkan dari file lagi silakan ya, tambahkan lagi misalnya dari file, pilih dari komputer, dari drive, pilih tadi statistika, berarti dia di kelas 8. File statistika mana ini ya? Iya, ini dia materinya adalah tadi penyebaran data. Oke, berarti ini bentuk PDF. Pilih. Oke, klik upload. Loading. Nah, sudah masuk. Oke, klik tidak ada topiknya harus dipilih. Kemudian klik pada topik materi, lalu kita jadwalkan. Misalnya ini pertemuan kedua, maka kita jadwalkan, katakanlah tanggal besok misalnya ya. Kita buatkan jadwalkan besok jam sekian, dan seperti itu. Kita jadwalkan, disesuaikan saja. Misalnya kalau tanggal 11, ya isi tanggal 11, dan seterusnya ya. Jadwalkan. Tinggal diatur saja. Oke, sudah muncul di sini, tapi dia masih berwarna abu-abu. Artinya belum bisa diakses oleh siswa karena kita jadwalkan tanggal 11 Juni. Bisa diakses pada saat jadwal sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Oke, langkah membuat absensi sudah, memposting materi sudah. Selanjutnya adalah kita memposting tugas. Masih di cara yang sama, pada menu tugas kelas, klik buat. Kita akan pilih dulu tugas kuis yang sederhana atau pertanyaan aja. Ini pilih, kita gunakan pertanyaan. Intinya memberi semacam stimulus ke anak-anak. Kita memberikan pertanyaan mendasar. Klik pertanyaan. Tadi di poin saya pilih dulu topiknya. Ya, siswa kita centang, siswa dapat membalas jawaban siswa lain dan siswa dapat mengedit jawaban. Misalnya tadi kita pilih tugas. Oke, misalnya seperti ini tugas 1. Silakan jawab tugas 1. Misalnya tadi dari statistika. Pertanyaannya adalah jawablah pertanyaan berikut. Berupa kamu aja. Tulis saja di sini pertanyaannya. Misalnya cukup 1. Apa yang kalian ketahui? Atau gini aja. Apa yang dimaksud? Atau apa yang kalian ketahui tentang N, median, dan modus? Jelaskan menurut pendapatmu.
Oke, jadi kita hanya tulis berupa pertanyaan mendasar aja. Jadi siswa nanti langsung dijawab di sini. Kemudian kita ngasih batasan waktu, misalnya cukuplah 1 hari atau 2 hari. Oke, tanggal 11. Kemudian juga bisa ini waktunya misalnya kita batasi sampai jam 12.00 itu ya, selesai. Waktunya sampai Kamis 11 Juni pukul 12.00. Di poin tugas nilainya 100. Ini kita bagikan ke siswa mana. Seperti itu ya. Misalnya saya pilih lagi di 8H gitu. Contoh aja nih ya. Oke, pilih 2 kelas, kemudian klik tanyakan. Jadi tidak perlu kita menambahkan apa, cukup di pertanyaannya itu ditulis di petunjuk di deskripsinya. Cukup pertanyaan tidak usah panjang-panjang, cukup 1 pertanyaan saja. Intinya adalah pertanyaan pembuka untuk pemahaman siswa terhadap materi yang akan kita berikan. Oke, klik tanyakan. Oke, ingat kita sudah lihat. Nah, dia muncul di sini berupa pertanyaan lagi. Ya. Selanjutnya kita akan memposting tugas dari berupa dari Google Form. Klik buat, kemudian pilih yang ini, tugas kuis. Ya, yang ini saja. Otomatis nanti di sini tugas kuis. Oke, untuk di sini lalu kasih keterangan di sini misalnya tugas 2. Oke, kasih keterangan kerjakan soal berikut pada link terlampir. Selamat mengerjakan. Terus gini aja. Kasih keterangan lagi. Tugas paling lambat dikerjakan, hanya kasih waktu 2 hari, kerjakan hingga 11 Juni 2020 pukul 11.00 waktu Indonesia setempat, misalnya gitu ya. Oke, cara langsung berupa algoritmis, langsung klik ini saja. Kita tempatkan, pilih dulu topiknya, pilih topik tugas, batas waktunya juga diatur, ya. Tadi tanggal sampai tanggal 11, waktunya tadi 12.00. Oke, sudah. Ditujukan ke kelas mana? Kelas latihan 1 kelas saja, pilih kelasnya. Kalau banyak kelas silahkan dipilih. Kemudian klik blank quizzes. Klik. Nah, akan terbuka jendela baru, yakni Google Form apa namanya, untuk ya dibuat langsung ke Google Form-nya. Nanti beri langsung judulnya di sini, kasih aja sedikit keterangan tugas 2 misalnya ya, terserah. Di situ kasih keterangan isilah data berikut ini sebelum mengerjakan soal. Oke, ini biar muncul juga di sini tandanya. Ini klik ini di blok dulu, di blok, ya, baru klik sekali di sini. Aduh, harusnya langsung muncul. Atau ini di copy aja, Ctrl C, copy, baru ini di blok lagi, paste di sini. Oke, jadi biar sama antara judul dengan yang antara judul header sama judul Google Form-nya kuisnya. Oke, kemudian kita tulis di sini. Maka perlu diisi adalah nama lengkap, wajib diisi. Ini pilih pertanyaan singkat. Oke, lalu tambahkan, klik ini. Oh, belum kata itu, kita ulang. Nama lengkap, wajib diisi jawaban singkat. Oke.
Kemudian tambahkan lagi pertanyaan kedua, misalnya NIS. Ini wajib diisi. Jangan validasi respon, NIS-nya. Kemudian tambahkan lagi satu, misalnya tanggal berupa, nanti dia sudah berupa format tanggal ya. Pilih tanggal, wajib diisi. Kemudian tambahkan lagi satu, misalnya tugas materi apa, materi apa. Nah, bisa berupa drop down kalau sudah tahu ya. Kalau drop down misalnya kita pilih kotak centang. Nah, kita klik di sini aja, misalnya barisan dan deret, enter, statistika, peluang, dan seterusnya ya. Wajib diisi, sudah selesai. Kalau mau menambahkan token silakan nambahkan token, kalau enggak usah. Oke, lalu kita buat section satu lagi. Pilih tambahkan bagian. Ya, untuk apa? Tujuannya memisahkan bagian soal dan bagian isian data. Di judul soal tugas 2. Oke, udah. Klik tambahkan. Karena kita buat soal pilihan ganda, misalnya saya pilih soalnya sembarang ya, jadi memudahkan saja dulu. Pilih jawabannya, misalnya di sini. Oke, sudah. Lalu kita langsung kunci jawabannya. Dari poinnya, misalnya kalau 5 soal, saya membuat 5 soal, saya beri nilai skor 20 ya. Tentang apa fungsinya adalah biar saya tidak perlu lagi mengkonversikan. Klik selesai. Kita tambahkan sampai 5 soal dan seterusnya, tapi pada kesempatan ini saya hanya mencontohkan 2 soal saja ya. Coba. Ini namanya uji coba ya, uji coba sembarang. Warna balon. Enggak matematika tadi ya. Biarlah matematika saja dulu. 3 kurang 5 kali 2 sama dengan titik-titik. Udah. Pilihan ganda. Wajib diisi. Yang jawabannya misalnya itu adalah yang benar apa? 6. Ini 4. Oke, seperti itu. Beri nilai, beri kunci jawaban. Kunci jawabannya apa? Garis skornya 20 kalau 5 soal. Kalau soalnya 40, maka kalau soalnya 40 berarti kasih skor 4 aja. Misalkan jumlah soalnya itu adalah langsung terkonversi ke nilai 100. Kalau berarti untuk dapat 100 minimal kalau 25 soal, 5 soal, 10 soal, atau 50 soal. Oke, selesai. Anggaplah ini sudah selesai, kita sudah buat soal, sudah, maka tidak perlu kita kirim karena otomatis nanti dia masuk ke tersimpan, sudah perubahan tersimpan di drive. Kita kembali ke ini, di refresh saja. Wah, harusnya lupa tadi, harusnya saya tugaskan, klik tugaskan. Kita kembali dulu, kita edit dulu, masih draft karena tadi belum kita tugaskan, masih tersimpan sebagai draft. Kita klik edit. Oke, nah ini tadi Google Form-nya sudah masuk otomatis di sini ya. Klik tugaskan. Nah, untuk mengoreksinya nanti adalah lewat Google Form. Oke, sudah seperti itu, tugas sudah. Lalu kita membuat lagi misalnya satu lagi tugas. Sekarang kita memposting ujian.
Nah, kita klik tambahkan, tapi sebelumnya kita harus membuat dulu soal quizzes. Caranya kita buat soal quizzes, kita buka jendela baru. Kita masuk ke quizzes, buka quizzes.com. Saya langsung pilih quizzes.com admin karena sudah punya akun. Ya. Nah, saya gunakan soal yang sudah pernah saya buat. Tapi kalau misalnya belum buat, kita gunakan menu teleport. Find quiz dengan cara menu teleport. Harusnya menu teleport kok di sini tidak ada yang. Nah, harusnya muncul teleport di sini. Oke, kita cari biasa saja. Misalnya materi tentang barisan dan deret. Disesuaikan ya, disesuaikan dengan pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, ini sudah muncul soal-soalnya kan, saya tinggal bisa, tidak perlu saya mengetik soal lagi ya. Ini akan muncul semuanya. Nah, harusnya kalau dengan menu teleport itu kita bisa menambahkan, tapi kok ini tadi tidak muncul ya. Nah, grade-nya pun kita bisa pilih apakah sekolah menengah, sekolah dasar, atau semua grade. Kita cari yang grade-nya kelas 8. Ini coba kita pilih langsung, kita spesifikan misalnya middle school, jenjang. Oke, ini dia. Jenjang ini kelas 7, kok kelas 7 ya? Nah, misalnya nah, ini saja. Kita lihat dulu kuisnya sebelum kita bagikan. Nah, kayaknya cocok ini saja. Ini sebagai latihan. Kemudian sebelum kita posting, baginya kita edit dulu. Ini misalnya, tapi sebelumnya disimpan dulu bisa, atau kita edit saja dulu. Edit. Ya. Setelah kita mengedit, ini waktunya kita atur. Terlalu cepat kalau 30 detik, kita pilih misalnya satu soal itu adalah 3 menit. Prosesnya loading. Ini tentang barisan dan konfigurasi objek. Berarti ini kelas 7 ya. Tidak apa-apa lah. Kelas 8 juga sebenarnya di sini tidak apa-apa. Kemudian bahasanya bisa kita ganti ke bahasa Indonesia. Pilih bahasa Indonesia. Oke, sudah publik. Lalu di sini kita bisa ganti objeknya. Misalnya saya ganti objeknya ini headernya ya. Saya ambil dari di picture misalnya, atau di sini ada kali ya. Nah, saya pilih bebas saja sembarang lah ya. Ini misalnya. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, klik save. Pilih di bawah, geser ke bawah, klik save. Kita tunggu loadingnya. Oke, ini sudah selesai. Klik done. Kemudian kita simpan dulu, save. Lalu pilih simpannya di mana. Tadi kita tentang
materinya tentang apa tadi? Tentang pola bilangan. Oke, sini berarti pola bilangan. Kalau belum ada, silakan buat koleksi sendiri ya. Kalau belum, ini klik ini, create new collection untuk membuat koleksi. Kalau misalnya di koleksi ini tidak ada, maka buat sendiri. Atau dia dimasukkan tadi di latihan soal aja, udah jalan bagi latihan ya. Oke, klik done. Oke, pilihannya kalau untuk melihat ini, untuk main secara live ini, maka untuk ini karena tugas, maka bisa kita gunakan ini saja. Kita pilih saja assign homework, klik. Sebelum kita continue, maka kita atur waktunya dulu. Walaupun misalnya ini adalah ulangan, bisa misalnya kita kasih kesempatan ke siswa mengerjakannya, mungkin karena kendala paket data, kita jadwalkan misalnya sampai tanggal 13 Juni atau 14. Katakanlah sampai tanggal 14 lah kita waktu jeda. Ada 5 hari dan 1 jam dari sekarang, 1 menit dari sekarang. Sebelum klik continue, kita atur lagi siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali, kita batasi. So answer in game, munculkan jawaban ini di dalam game, tidak usah, dimatikan saja. So answer post game di off kan, timernya dinyalakan, ini di off kan, acak pertanyaan, random question, musiknya boleh ya, boleh tidak ya. Kalau sudah, ini setting saja sesuai kebutuhan ya, pahami sendiri makna dari semua pilihan yang ada. Oke, kalau sudah, kita klik continue. Lalu share. Nah, jika belum ada siswa di kelas, maka tidak bisa kita gabungkan ke kelas Google Classroom. Jadi sudah harus ada siswa dulu. Ini untuk menampilkan berupa kode, klik ini saja, copy link address ya. Untuk atau memberikan kode ini. Nah, tapi untuk integrasikan ke Google Classroom, maka klik menu ini, share a link, pilih Google Classroom. Nah, kalau belum ada, maka klik ini dulu, manage kelas dulu ya. Klik manage kelas. Mencari kelasnya dulu. Kadang ada belum kelas itu belum masuk. Nah, biasanya suruh nambahkan kelas di sini. Kalau tidak ada, berarti kita kembali ke yang tadi saja. Kita ulang, share link, pilih Google Classroom. Nah, pilih kelas yang akan diberikan. Nah, kelas yang saya buat tadi itu belum ada di sini. Kenapa? Karena belum ada siswanya. Misalnya saya pilih ini sajalah untuk latihan sama ini, ya. Ini hanya sebagai latihan saja. Judulnya di sini tugas 2. Buka kurung, ini uji coba ya. Takutnya siswa saya langsung tanya kok ada tugas baru lagi padahal sudah selesai ujian. Oke, kalau sudah klik next ya. Pilih saja kelasnya, klik next. Nanti akan kita cek di kelas yang saya buat sebelumnya. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini maka dia sudah muncul. Ya, sudah muncul. Oke, kita lanjut ke kelas lagi. Nah, kalau saya ingin menambahkannya berupa link, saya tinggal tambahkan saja di sini buat. Klik tadi tugas. Misalnya tadi di sini tugas 2. Lalu berupa link saja. Pilih link. Pastikan di sini. Nah, tambahkan. Ya. Siswa bisa diakses walaupun dia tidak bisa masuk kelas. Siswa belum bisa diakses. Cuma dia nanti harus memasukkan password kode ini. Oke, lalu pilih topik. Tapi diusahakan siswanya masuk dulu, baru memposting tugas. Oke, sudah pilih topik, sudah beri judul, ya, tugas 2, lalu klik tugaskan. Seperti itu. Begitu juga cara memberikan tugas di Kahoot. Lagi proses ya. Nah, di sini dia belum bisa masuk, ya. Kayaknya mungkin karena siswanya belum ada di kelas. Seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai.
Sekarang kita akan bagaimana mengoreksi nilai dan merekap nilai. Maka ini saya pilih ini dulu, saya masuk ke kelas yang ada siswanya. Saya pilih kelas tadi, saya posting di sini 8H. Oke ya. Ya, saya posting jelas saya harus cari di kelas yang ada siswanya. Kita cek dulu tadi ada siswanya. Kita lihat dulu anggotanya. Oh, ada siswanya. Kita langsung ke menu tugas kelas. Oke, tadi ini rupanya ya, muncul di sini tadi tugas uji 2 ini coba ya. Yang saya buat tadi yang di sebelumnya dia muncul di sini, maka siswa nanti tinggal mengklik di sini, pilih salah satu link. Ini dia kerjakan lewat HP, handphone atau Android, ini dikerjakan langsung masuk ke web. Boleh dua-duanya milih, terserah. Ya. Oke, nah kita lihat ini diberikan tapi belum menyerahkan siswanya. Siswanya belum membaca. Kita lihat tanggal 13 April. Nah, ini sudah 17 diberikan, siswa menyerahkan ada 5. Kita cek saja, lalu kita beri nilai. Nah, kita pilih satu-satu. Ini sudah misalnya kita lihat satu-satu, kita akan muncul di jendela baru, kita periksa satu-satu. Nah, ini kalau sudah yakin, nah ini bisa kita beri catatan. Tambahkan catatan di sini. Saya di sini. Oke. Komentar. Kita bisa komentari jawaban siswa, ya. Dia nanti muncul di sini. Kalau oke, selesaikan lalu beri nilai, kemudian kita klik kembalikan. Ya, sorry. Tadi anggaplah sudah diberi, sudah dinilai ya. Kita batalkan dulu, tadi lupa. Ini kan yang sudah kemarin kita isi 100. Klik kembalikan. Kembalikan. Nah, sudah kita tutup. Kembali lagi ke Google Classroom tadi, kita sudah selesai 1. Ini anggaplah kita sudah periksa, maka kalau sudah benar semua beri nilai 100. Beri nilai 100. Beri nilai 100. Beri nilai 100. Oke, klik kembalikan. Sekali lagi kembalikan. Nah, oke, kita sudah memeriksa 3 siswa pada tugas berapa tadi itu. Kita pilih kembali lagi ke tugas tanggal 14 ya. Dan seterusnya silakan dipilih lagi. Ini kuisnya kalau belum sudah dikerjakan, siswanya dikoreksi. Harusnya kalau kuis sih dia otomatis ya. Otomatis dia masuk. Karena sudah terintegrasi di Google Classroom. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana cara melihat nilai dan merekapnya ya? Kita lihat nilai. Oh, masih ada yang belum dikoreksi, banyak dikoreksi ya. Oh, sudah ada. Oh, sebentar. Berarti masih ada yang belum kita koreksi. Saya coba lihat dulu di tugas. Oh, siswanya belum menyerahkan rupanya. Oh, ini yang mengerjakan hanya 2. Yang lain tidak mengerjakan. Oh, oke lah. Anggaplah sudah mengerjakan semua. Kita langsung ke menu nilai. Ya, kemudian pada menu nilai ini, klik aja salah satu. Nah, sudah sampai di sini. Pada sebelah kanan atas, klik ikon gereji ini. Kemudian salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Proses loading. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau semua nilai siswa itu sudah kita periksa, maka hasil akhirnya akan muncul seperti ini dalam bentuk spreadsheet ya. Kecilkan seperti ini. Ini kelas 8H ya yang saya ajar. Begitu juga kelas lainnya, nanti silahkan dicek. Seperti itu.
Nanti dia di sini rata-rata kelasnya juga begitu. Kalau yang ini kan belum semua lengkap nilainya ya. Kalau lengkap itu akan muncul semua analisisnya. Ya, rata-rata kelasnya. Seperti itu. Kemudian kalau ini mau disimpan dalam bentuk Excel, tinggal klik aja file download bentuk Excel. Ya. Jadi dari spreadsheet itu bisa kita rubah menjadi Excel. Kita coba praktekkan ya. Kita ulang. Data ini kita akan pindahkan ke Excel agar bisa diedit secara offline. Pilih file, pilih menu download, kemudian pilih Microsoft Excel. Kita tunggu. Nah, muncul sudah di sebelah kiri ya. Kita lihat, kita buka, klik saja apakah betul hasilnya sudah berupa Excel. Ini kan masih online ya. Nah, sekarang kita pilih yang sudah kita download, kita tampilkan hasilnya yang format Excel. Mohon bersabar proses loading. Nah, oke, ini sudah bentuk format Excel. Saya besarkan dulu layarnya ya. Tampilan Excelnya ini saya klik enable seperti ini. Nah, jadi tinggal nanti dipindahkan aja ke rekap data secara keseluruhan ya. Inilah nilai siswa kelas 8H yang di Google Classroom kita jadikan format Excel. Oke, seperti itu langkah-langkahnya. Saya kembali lagi tadi ke Google Classroom ya. Ini tadi format Excel. Ya, ini saya minimize. Kembali ke Google Classroom. Oke, seperti itu langkah-langkahnya. Cara membuat Google Classroom, mulai dari mengelola kelas, mengundang siswa dan mengundang guru, kemudian memposting materi, memberi tugas, mengoreksi nilai, dan yang terakhir adalah merekap nilai siswa. Ya, silakan Bapak Ibu explore. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Semoga apa yang saya berikan ini sedikit banyak membawa manfaat bagi sahabat, bagi Bapak Ibu guru dimanapun berada di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih atas telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya jika video ini sangat bermanfaat. Saya Mr. Barta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.